Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kita akan mencoba belajar tentang teks pidato persuasif. Kalian pasti sering mendengarkan seseorang berpidato, atau kalian bahkan pernah berpidato di depan orang lain. Hal apa saja yang perlu dipahami akan kita coba pelajari pada pertemuan pagi ini. Ibu harap kalian konsentrasi untuk mendengarkan supaya nanti kalian bisa membuat satu pidato atau berpidato di depan teman atau orang lain, atau berpidato di depan guru dan lain sebagainya. Selamat ketemu lagi. Kita akan belajar dengan semangat dalam pertemuan sekarang. Kita akan membahas pidato karena biasanya pidato ini sering dibuat menjadi salah satu ujian praktik dari bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian pidato itu apa. Lalu, apa saja jenis-jenis pidato yang akan kita ketahui. Lalu metode pidato, kemudian tujuan pidato persuasif, dan struktur atau sistematika ketika kita mencoba untuk berpidato persuasif di depan halayak banyak. Kita akan pelajari, maka Anda fokus untuk menyimak di slide berikutnya. Kita akan pelajari pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak atau membujuk pendengar atau penggemar untuk melakukan sesuatu yang kita sampaikan, atau supaya pendengar itu atau pembaca juga boleh mau melakukan apa yang kita ingin sampaikan. Pidato itu adalah sesuatu atau topik yang akan disampaikan kepada pendengar tertentu, dan situasinya pun sering situasinya sudah jelas, artinya sudah tertentu, dan pendengarnya pun ditentukan siapa yang layak untuk mendengarkan pidatonya. Nah, kita ketika membuat sebuah pidato atau teks pidato, kita harus tahu siapa yang akan mendengarkan dan saat kapan pidato itu tepat untuk dipidatokan di depan pendengar tersebut. Sebetulnya pidato itu sangat banyak jenisnya, tapi kita pelajari hanya beberapa saja. Ada pidato sambutan. Pidato sambutan itu apa? Jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis ataupun lisan, itu biasanya pidato sambutan. Lalu pidato pemerintahan, yaitu pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Lalu ada pidato instansi, yaitu pidato yang bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan kepada pendengar atau kepada pembaca. Kemudian ada ceramah, jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu atau menerangkan sesuatu. Ceramah ini biasanya sangat banyak kita dengarkan, baik itu ceramah agama ataupun bentuk ceramah yang lain yang sering kita dengarkan. Lanjut, kita akan bahas lagi metode pidato persuasif. Yang pertama adalah metode pidato memoriter atau hafalan. Jadi ketika kita berbicara di depan pendengar, kita tidak membawa teks apapun karena kita sudah menghafal sebelumnya. Jadi utuh kita menghafal yang mulai dari awal sampai pada akhir apa yang akan kita sampaikan. Biasanya kalau pidato memoriter ini kita sudah diberikan waktu untuk mempelajari jauh-jauh hari sebelum kita berpidato, karena yang kita siapkan akan kita hafal dan akan kita pidatokan. Yang kedua adalah pidato manuskrip. Manuskrip atau membaca naskah. Ini biasanya ketika kita berpidato kita membawa naskah. Dalam naskah itu boleh kita tulis mulai dari awal atau dari salam sampai kepada penutup. Kita bacakan di depan pendengar. Kemudian adalah pidato impromptu atau dadakan, atau sering disebut dengan pidato tiba-tiba.
Jadi ketika kita berpidato, kita tidak paham atau tidak ada persiapan sebelumnya. Saat kita menghadiri sebuah pertemuan, lalu kita diminta untuk berpidato di depan pendengar pada pertemuan itu. Nah, ini namanya pidato impromptu karena tidak ada persiapan sama sekali. Bagi orang yang sudah terbiasa berbicara, tentu ini tidak menjadi masalah. Berbeda dengan orang yang susah untuk berbicara di depan orang banyak atau di depan umum, maka pidato metode impromptu ini akan menjadi masalah untuk si pembicara. Lalu adalah pidato extemporan atau membuat outline atau membuat garis-garis besar atau catatan-catatan kecil. Kita akan menuliskan dalam teks yang kita pegang, lalu kita bacakan ketika kita berpidato. Misalnya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 5 hal. Nah, yang kita tulis dalam kertas yang kita pegang ketika berpidato adalah judul dari 5 hal tersebut. Lalu ketika kita menjelaskan ke-5 hal itu, maka kita bisa menutup catatan kecil yang kita pegang. Itu namanya metode extemporan atau catatan kecil. Kita akan mempelajari tentang tujuan pidato persuasif. Ketika seseorang berpidato di depan orang banyak, tentu dia punya tujuan atau punya keinginan. Dalam pidato persuasif, tujuannya sebetulnya banyak, tetapi ada beberapa hal saja yang penting. Yang pertama adalah ketika seseorang berpidato, ada mutlak dia hanya memberikan informasi kepada pendengar. Misalnya ketika dia menemukan sebuah informasi baru, maka dia menyampaikan dalam bentuk pidato persuasif. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Artinya, dia berusaha membuat begitu banyak fakta atau data bagaimana supaya pendengar itu yakin terhadap apa yang disampaikan dalam pidatonya. Yang ketiga adalah menghibur pendengar, atau sering disebut juga ini dengan rekreatif. Banyak orang yang memiliki talenta berpidato dan orang lain bisa terhibur ketika dia membuat lelucon dalam pidatonya atau menyampaikan dengan penuh humor. Maka orang yang mendengarkan pun bisa tertawa dan terhibur. Lalu tujuan pidato persuasif yang lain adalah menggerakkan pendengar atau mencoba memotivasi pendengar dengan pidato yang dia sampaikan. Nah, itu beberapa tujuan pidato persuasif. Nah, ini yang penting untuk kalian adalah ulasan yang paling terakhir ini. Anda misalkan akan berpidato sebuah teks persuasif. Misalnya judul yang Anda sampaikan adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan remaja SMA. Nah, strukturnya seperti apa atau uraian penyajiannya seperti apa? Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu berisi salam atau berisi tanda hormat atau berisi tanda terima kasih dan berisi gambaran pernyataan atau gambaran tema yang akan kamu bahas. Misalkan, Assalamualaikum atau selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia mendengarkan saya pidato hari ini. Pada pagi ini saya akan mencoba membahas dalam pidato saya tentang pengaruh media sosial terhadap kehidupan remaja SMA. Nah, itu yang harus ada dalam pembukaan. Yang kedua, akan Anda teruskan kepada isi. Isi ini akan dibahas panjang lebar tentang gambaran yang sudah kamu sampaikan dalam pembukaan, yaitu tentang pengaruh media sosial terhadap kehidupan remaja SMA. Kamu bisa sampaikan banyak sekali anak remaja SMA yang menghabiskan waktunya untuk media sosial. Seperti yang kita ketahui, medsos itu sangat banyak ragamnya, sehingga pelajaran hampir terganggu atau bahkan kehidupan anak remaja tidak bisa membagi waktu dengan tepat.
maka banyak dari remaja tersebut yang lalai untuk belajar. Nah, di sini kamu sampaikan argumen-argumen kamu, tetapi jelas sebelum menyampaikan argumen, Anda akan menyampaikan terlebih dahulu data atau fakta yang pernah kamu lihat atau fakta yang pernah kamu baca. Itu kamu sampaikan dalam isi. Lalu terakhir adalah ketika kamu sudah selesai menyampaikan isi, maka penutup. Penutup apa saja yang ada di dalamnya adalah berisikan saran, juga berisi simpulan biasanya. Nah, di sini kamu sampaikan, karena itulah kita berharap dan kita sangat menginginkan para remaja sekarang untuk pintar membagi waktu sehingga bisa melihat fenomena media sosial yang berpengaruh sekali pada kehidupan remaja itu dengan cerdas dan bijak, dengan cara mengikuti media sosial yang memang memberikan kontribusi yang positif dan mengabaikan medsos yang memang tujuannya memberikan kontribusi yang negatif. Itu yang harus ada dalam penutup. Nah, itu yang kita bahas dalam pidato pagi ini. Ya, penjelasannya sampai di situ anak-anak. Semoga kalian paham. Kita akan belajar lagi dalam pertemuan berikutnya. Kalau ada yang Ibu sampaikan yang salah, mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu. Sampai jumpa.